Hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah, sambil kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini 24 Dzulqa'dah ya. Jadi kurang lebih 4 atau 6 atau 5 hari lagi masuk bulan Dzulhijjah. Kemudian di tanggal 10-nya atau kalau kalender kita ini kira-kira tanggal 27 atau 28 Mei, hari raya Idul Adha. Nah, banyak nih belakangan Idul Adha ini dari hampir setiap tahun ya, beberapa masjid itu bikin pengajian, mengundang banyak asatidz untuk mengadakan kajian Idul Adha atau kurban. Nah, yang saya perhatiin, mohon maaf, banyak di beberapa masjid yang terlalu sibuk ngurusin soal distribusi daging. Jadi kebanyakan ribetnya distribusi daging, banyak kagak bolehnya. Yang ini kagak boleh dapat daging, panitia kagak boleh dapat dagingnya harus segini, takarannya harus segini, begitu. Padahal distribusi daging dalam penyembelihan kurban itu sifatnya bukan ibadah ritual dia. Jadi ibadah ritualnya tuh ada pada mengalirkan darah. Umur hewan kurbannya yang mesti diperhatiin udah cukup apa belum. Cacat yang ada pada hewan kurban ada apa enggak. Jadi soal distribusi kemana-kemana tuh bukan sesuatu yang enggak ada pakemnya sebenarnya. Artinya tidak ada wahyu yang menjelaskan kalau kurban tuh kudu sekian. Ini yang di masjid dapat sekian, masyarakat dapat sekian. Siap distribusi daging tuh ngasal aja boleh, siapa aja boleh dapat. Orang muslim boleh dapat, bahkan non muslim boleh dapat daging sembelihan kurban. Orang kaya juga boleh. Ya, dekel atau mantan deko tuh yang rumahnya 3 tingkat, mobil Fortunernya ada 2, boleh dapat daging sembelihan begitu. Jadi ibarat kata, kalau kata orang Betawi, asal kita udah gorok leher kambing, kita geletakin aja udah beres tuh kurban tuh, gitu. Karena pada intinya mengalirkan darahnya sudah selesai. Distribusi daging tuh sosial sifatnya. Jadi maka sebaik mungkin dimanfaatkan untuk sebesar-besar kebaikan bagi masyarakat. Jadi siapa aja, bahkan saya sempat ketemu ada masjid yang hari H penyembelihan itu beli berkilo-kilo daging ayam buat panitia. Jadi depan mata daging semua nih, itu kambing, sapi, tapi dia beli daging ayam gitu. Karena dengan alasan panitia kagak boleh dapat daging sembelihan gitu. Saya juga nggak tahu siapa yang mula-mulain ngomong begitu ya, panitia nggak boleh. Jadi kalau ditanya panitia emang boleh Ustaz? Ya justru ditanya balik, apa alasannya panitia jadi kagak boleh gitu. Tanya balik, kan panitia Ustaz. Lah emang panitia dulu zaman Nabi ada kan kagak gitu. Kan ya, dulu Bilal bin Rabah kagak bikin spanduk depan Masjid Nabawi menerima menyalurkan hewan kurban, kagak. Sayyidina Ali juga dulu kagak make itu baju tulisannya panitia kurban Al-Hidayah 1447, kagak ada gitu. Jadi justru kudu ditanya balik nih, panitia kenapa dilarang begitu. Jangan ditanya panitia emang boleh, ini tanya balik panitia apa alasannya panitia jadi kagak boleh gitu. Kan panitia orang muslim juga, saudara-saudara tetangga-tetangga kita juga. Tapi kan dia kerja Ustaz,
pekerjaan yang dilarang untuk mendapatkan sembelihan daging kurban itu tukang jagal. Walaupun dilarangnya kalau dijadiin bayaran kan ya, kan Nabi Muhammad ngelarang daging kurban tuh jadi jual beli. Jadi kita nih dapat daging kurban nih, alhamdulillah rada banyak begitu. Soalnya kita kenal sama pengurus masjid sini, sama pengurus masjid sono kan ya. Pengurus masjid RW sono ponakan kita, pengurus masjid sini ipar kita. Jadi setiap kurban dapat banyak tuh. Bininya iseng, Bang dapat banyak bengi mendingan jual aja dah gitu. Kulkas penuh katanya gitu. Kagak boleh itu. Jadi enggak boleh menjual daging sembelihan kurban. Nah, tukang jagal tuh kan ngasih jasa tuh, ngasih jasa jagal tuh. Kalau dia ngasih jasa jagal kemudian kita kasih daging, seakan-akan daging tuh jadi alat bayar. Jadi jual beli jatuhnya, kagak boleh. Nabi Muhammad ngelarang begitu. Maka bagaimana Ustaz biar tukang jagal boleh dapat? Ya kasih duit, bayar dulu jasanya pakai duit begitu. Kemudian baru kasih daging. Jadi daging tuh dia mendapatkan ya karena dia tetangga muslim, orang terdekat pekurban, siapa aja kan boleh dapat, orang jauh juga boleh. Jadi dia tidak boleh karena seakan-akan terkesan daging ini jadi alat bayar atas jasanya. Maka untuk menghilangkan kesan jual beli dengan daging sembelihan, bayar pakai duit. Kan waktu manggil ada nego dulu, ji masjid aneh sapi 5, kambing 20, ente motong ya gitu. Kata tukang jagal siap, cuman kalau sekarang aneh tarifnya sapi 1 juta begitu. Iya diiyain aja siap, 1 sapi 1 juta, kambing 200.000, bayar. Transfer tuh ji beres, besok datang. Jadi nanti dia dapat daging atau dia kan tukang jagal minta macam-macam tuh. Ada yang minta pala begitu. Terus gue minta palanya ya terserah mau ngambil pala. Kayak ada tukang jagal tuh yang ngumpulin torpedo. Iya, torpedo kumpulin itu. Tak kenal saya orangnya itu. Tiap tahun ngumpulin torpedo, bininya mah atu-atu aja tuh gak ganti-ganti begitu. Jadi minta apa aja terserah. Yang penting jasa jagal dibayar. Nah panitia ini model kerja yang bagaimana yang kemudian dia jadi kagak boleh dapat daging. Kan kudu dijelasin. Kalau tukang jagal kan definisinya jelas. Tukang jagal tuh megang pisau digorok itu lehernya kambing, dia potong lehernya sapi, itu tukang jagal. Jadi yang megangin buntut bukan tukang jagal, yang dorongin sapi bukan tukang jagal. Tukang jagal megang pisau gorok terus. Nah nggak boleh dapat daging kalau daging jadi alat bayar. Tapi panitia, apa definisi panitia sehingga mereka tuh jadi kagak boleh? Kan kagak ada. Lagi juga pekerjaan panitia tuh macam-macam kalau di Indonesia tuh kan ya. Dari mulai status panitia kan juga kagak jelas. Waktu H-10 rapat di masjid yang hadir cuma 15 orang. Iya, pas hari H itu 70 orang pada jadi panitia, pada minta kaos, pada minta, kan begitu di kita tuh gitu. Udah gitu kerjaannya dari mulai yang kotor-kotor banget sampai ada panitia yang tangannya kagak pernah megang darah, kakinya kagak pernah nginjek tanah. Dari pagi udah di masjid, di musola, Allahu Akbar, Allah gitu doang. Ini hadirin sapi nomor 2, sapinya Pak Haji Fulan, Haji Fulan, Haji Fulan. Kita doain mudah-mudahan sapinya kurbannya diterima. Begitu kerja sampai sore begitu itu. Kan ada begitu. Ada lagi panitia udah rada tua nih, umur 60-an biasanya. Bawa pisau sih ke masjid, ke musola. Habis itu kopi mana kopi nih, kopi. Gitu Pak ini. Kopi mana kopi gitu. Dapat kopi ngerokok nongkrong. Itu pisau mah digeletakin aja gak diapa-apain. Panitia begitu. Tapi kan ada panitia yang emang ini banget, apa namanya? Wah, dari awal udah siap capek itu, udah siap kerja. Karena tahu bakal capek dari rumah juga dia pakai kaos partai gitu. Kaos partainya PBB, Partai Bulan Bintang udah kagak ada kan gitu. Zaman kapan tahu gitu.
Jadi maka daripada itu kalau ada yang bilang panitia kagak boleh dapat daging, dijelasin dulu nih panitia itu definisinya apa, lalu sebabnya apa kenapa panitia kagak dapat jatah. Nah, cuman kan memang koreksi bagi panitia tuh kadang-kadang panitia tuh kan sebahagian di kita tuh masih ada yang pakai sistem kupon ya. Panitia sebahagian ini yang saya dapat ceritanya begitu. Ada panitia yang ngeluarin kuponnya 500 kupon, tapi nyediain kurbannya cuma 400 plastik. Nah itu tuh yang 100 kupon tuh kan pada nanya-nanyain. Datang jam 2, jam 3 pada asar kata panitia udah habis gitu. Cuman dia ngelongok-ngelongok loh di ujung mimbar ada no tumpukan plastik merah loh. Apa kata panitia? Itu mau buat panitia gitu kan sewot itu. Dia udah dapat kupon buat panitia. Kebetulan nih yang udah megang kupon kagak dapat daging punya ponakannya ustadz begitu. Lu besok ceramah di masjid itu tuh bilangin panitia haram dapat daging gitu. Jangan-jangan mulainya begitu, jangan-jangan mulainya begitu. Itu karena ada orang dapat kupon kagak dapat daging gitu. Jadi maka daripada itu siapapun kan ini Idul Adha ya hari raya. Hari raya itu kan hari seneng. Masa orang senang-senang kagak boleh makan begitu. Bahkan Nabi SAW kalau kita mau ngikutin Nabi SAW tuh makan daging sembelihannya sebelum zuhur dia udah makan. Jadi dulu kan Nabi Muhammad nyembelih 2 ekor kambing kibas kan ya. Setelah kemudian disembelih itu beliau ngambil apa bahasa kabid limpa. Jadi limpanya dibakar sebelum zuhur beliau udah makan. Maka sunnahnya begitu tuh pekurban tuh. Jadi dari semua bagian daging yang dia sembelih itu bagusnya kata Imam Nawawi itu semuanya disedekahin aja. Nggak usah nandain, nggak usah minta. Kan ada tuh kurban minta kan ya. Ji jatahannya paha kanan belakang jangan lupa ya, spesifik banget tuh paha kanan belakang. Nih ketemu kuping saya gitu, paha kanan belakang kata dia begitu. Ya nggak apa-apa kan pekurban punya hak. Cuman kan ini hari raya ya, maksudnya kita tuh punya tetangga kiri kanan tuh banyak yang kagak mampu, orang miskin. Datang hari raya tuh kegembiraan bagi mereka. Jadi sebisa mungkin banyak-banyakin aja tuh buat tetangga kiri kanan yang nggak mampu. Sebab kalau orang pekurban berarti kan mampu. Kalau mampu tuh ya makan daging tuh kagak usah nunggu lebaran haji kan ya. Tiap minggu dia bisa datang ke mana tuh Holy Cow ya. Tiap minggu dia bisa main ke yang restoran Jepang nyendok sendiri itu namanya tuh. Kemarin ke situ tuh sama bini itu. Daging mulu tuh, iya gitu, nyendok sendiri, rada mahal emang gitu. Itu bisa, tapi tetangga-tetangga kiri kanan yang kagak mampu nih, waduh makan daging tuh nggak kebayang bagi mereka tuh. Jangan makan daging, masuk Indomaret aja kagak pernah kayaknya tuh. Ya masuk si Indomaret ngadem doang kagak belanja, gitu. Kan ada begitu tuh. Kan iya ada masuk Alfamidi ngadem doang gitu. Jadi makanya kata Imam Nawawi semuanya disedekahin. Jadi kagak usah minta macam-macam ji. Kambing aneh, sapi aneh ke rumah seplastik aja. Kata Imam Nawawi, luqoman yatabarraku biha. Ngambil luqoman satu kepal, satu genggam, satu plastik lah, plastik kecil gitu setengah on tuh. Itu buat kita, bukan buat kenyang. Yatabarraku biha untuk ngambil berkahnya aja begitu. Dan itu kalau bisa langsung tuh sebelum zuhur udah langsung di kita kan alatnya banyak kan ya, di dapur ada panggang macam-macam. Jadi biar ngikutin Nabi SAW sebelum datang zuhur kita udah santap ini daging sembelihan kita begitu. Jadi itu terkait dengan banyak hal yang beberapa kali sering terjadi. Nah, kurban itu secara istilah, kalau secara bahasa ini lebih sering disebut sama ulama istilahnya udhiyah. Kambing yang disembelih pada waktu duha. Duha itu karena dulu awal pertama kali kurban disyariatkan itu dilakukannya waktu duha.
Ibrahim menyembelih Ismail anaknya alaihi wasallam waktu duha. Nabi pertama kali dapat syariat kurban waktu duha, makanya disebut udhiyah gitu. Istilahnya mayudzakka taqarruban, hewan yang disembelih dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah di hari nahar. Hari nahar tuh 10, 11, 12, 13. Itu namanya udhiyah. Kalau kita nyebutnya kurban, kurban tuh kalau saya bilang kurban tuh bentuk gedenya. Jadi ada rumah namanya rumah kurban. Di dalam rumah tuh ada kamar-kamar tuh. Ada kamar namanya udhiyah, sembelihan, ada kamar namanya sedekah, itu juga bagian dari kurban. Karena kurban itu kan secara bahasa persembahan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bentuknya macam-macam, bentuknya udhiyah, bentuknya sedekah, ada bentuknya ngajarin orang, ada bentuknya tenaga. Jadi kurban itu nama besarnya gitu. Tapi nama kurban itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surat apa? Al-Maidah ayat 29 ya. Ceritanya Qabil sama Habil tuh. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan. Nah gitu. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada manusia tentang dua anak Adam, Qabil, Habil. Ketika kedua orang ini qarraba, mendekati Allah, kurbanan dengan persembahan. Tahu kan cerita Qabil Habil tuh? Ya. Berduanya ribut gara-gara apa tuh? Sebenarnya kagak ribut, Qabil aja yang apa, kalau kata orang kampung tuh cengkerek ini Qabil nih gitu. Iya, dalam syariatnya Qabil, Nabi Adam diperintahkan untuk menikahkan anak-anaknya kan ya. Cuman kan anak-anaknya syaratnya kagak boleh nikah sama yang satu rahim. Dulu kan Sayyidah Hawa diceritakan lahirannya 20 kali. Ya, 20 kali. Setiap satu kandungan isinya dua, laki perempuan, laki perempuan. Qabil nih rahim pertama. Rahim pertama isinya Qabil sama perempuan namanya Iklimah. Rahim kedua isinya Habil, perempuannya namanya Layuda, Labuda, Layuda, macam-macam tuh riwayatnya tuh. Pokoknya Layuda begitu. Maka syariatnya Qabil nikahnya sama Layuda, Habil rahim kedua nikah sama Iklimah. Tapi kan kagak terima ini Qabil nih. Qabil nggak terima, apa-apaan kawin sama Iklimah gitu bahasa gitu. Gua abang lu gitu. Gua yang nentuin gua kawin sama siapa. Masa gua kawin sama Layuda gitu. Alasannya sih kagak kurang menarik. Kalau kita baca di kitab-kitab kan gitu, kurang menarik katanya. Mungkin kalau kurang menarik zaman dulu tuh apa ya, gampang ya, sebab perempuan di dunia cuma 3 orang doang waktu itu tuh gitu. Layuda, Iklimah sama emaknya tuh Sayyidah Hawa. Jadi ngukur cakep apa kagak cakep gampang tuh, 3 orang doang soalnya kan ya. Iya, kalau sekarang kan perempuan bejibun, mana filter macem-macem lagi. Iya, di HP mah kita lihat mulus banget itu, ketemu bopeng gitu. Iya. Jadi dulu gampang nyentuh. Jadi kata si Qabil, wah kagak mau. Akhirnya Nabi Adam nyuruh, udah ini mah aturan Allah bukan aturan gua. Biar boleh dirubah, kasih kurban dah, persembahan gitu. Qabil mempersembahkan hintoh kan ya. Hintoh beberapa riwayat dzarroh jagung, karena Qabil ini petani. Sedangkan Habil ini peternak. Dia mempersembahkan karena dia tahu ini aturan Allah yang ngatur, dia percaya bapaknya nih orang soleh, Nabi Allah. Jadi persembahan ini dia sembahkan betul-betul khusus kepada Allah. Dia cari kambing paling gede, kambing kibas. Kibas itu dombanya Arab begitu. Kalau kita kan domba namanya apa, bendot apa bandut gitu. Iya bandot. Kalau di sana namanya kibas gitu. Anak-anak nyebutnya Shaun the Sheep. Nah itu kambing begitu tuh. Itu dipersembahkan. Akhirnya kalau kita baca tafsir ayat Al-Maidah ayat 29, itu kan malam hari di mana persembahan itu dipersembahkan, muncul langit, turun kumpalan api dari langit,
membakar persembahannya Habil. Jadi Habil diterima oleh Allah persembahannya. Karena tahu Habil diterima, Qabil marah gitu. Akhirnya kata gua kagak mau Iklimah kawin sama lu gitu. Jadi satu-satunya harus akhirnya dibunuh kan Habil tuh. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika inni akhafullaha rabbal alamin. Abang kalau mau bunuh saya aja nggak apa-apa, saya kagak bakal lawan. Saya bukan takut sama abang, saya takut sama Allah begitu. Akhirnya Habil wafat dah, dibunuh sama. Jadi pembunuhan pertama kali terjadi di peradaban manusia itu Qabil kepada Habil. Dasarnya apa? Dasar perempuan. Iya. Jadi emang kalau kita pada perebutan perempuan nih sampai bunuh-bunuh, bapak moyang dulu begitu itu. Qabil tuh bapak moyang. Kan Habil mati udah. Nah, kurbannya Habil ini kemudian diturunkan oleh Allah sebagai pengganti Ismail zaman Nabi Ibrahim. Jadi tuh kambing lumayan lama tuh di atas tuh, nggak tahu dipiara sama siapa tuh, pokoknya lama gitu. Nah, itu membuktikan bahwa persembahan yang dipersembahkan dengan hati yang ikhlas itu kekal abadi di sisi Allah. Sedangkan persembahan yang diiringi dengan hati yang tidak ikhlas kayak Qabil tuh kalau anak sekarang biar syarat aja dah kata dia gitu. Kan banyak tuh orang sekarang kalau ngasih apa-apa biar syarat aja, biar syarat. Kagak dibarengi dengan hati yang ikhlas, nggak benar-benar niat ngasih persembahan. Ini mah biar syarat aja katanya begitu. Padahal itu bagian daripada ritual. Akhirnya ya kurban biar syarat aja. Masa anggota dewan kagak kurban, syarat aja ini mah begitu. Masa dekol dewan kelurahan kagak, sekarang namanya LMK. Masa LMK kagak kurban? Masa RW kagak kurban gitu. Jadi kayak Qabil tuh akhirnya. Iya, maka kurban-kurban yang dipersembahkan niatnya tidak dengan ikhlas, itu akhirnya tidak diterima. Maka sebelum kita kurban nih hatinya dilurusin. Bahwa kurban ini kita persembahkan bukan karena ngiri sama yang lain, bukan mau kalah. Masa dia gitu bisa, gua kagak bisa, akhirnya dikurban. Jadi gara-gara masa tukang asongan aja bisa, gua nggak bisa. Jadi kurbannya gara-gara ngiri sama tukang asongan. Jadi niatnya dilurusin. Nah, ini ayatnya. Kemudian apa hukumnya? Hukumnya kata sebahagian ulama, man kana la. Ini hadis rame nih ya. Banyak banget sekarang nih di brosur-brosur hewan kurban nih banyak. Jadi siapa yang punya keluangan harta tapi tidak menyembelih, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ini sebagian ulama menghukumi kurban wajib. Karena dengan hadis ini setidaknya ada satu mazhab Imam Abi Hanifah namanya yang mewajibkan kurban. Tapi kewajiban Imam Abi Hanifah juga didasari atas kemampuan. Jadi Imam Abi Hanifah pakai hadis ini bilang kurban wajib, tapi yang mampu itu siapa? Yang mampu tuh ketika hari raya dia punya uang senilai nisab emas. Nisab emas kan 85 gram. PRA 85 gram emas. 85 gram emas itu beneran emas 24 karat. Yaitu kalau 24 karat berarti segramnya 2,7 kali 85 berapa itu? 200 sekian. Nah, jadi orang yang punya 250 juta sekian itu kata Imam Abi Hanifah wajib begitu. Ya, kalau standar nisabnya maka kita fikih kebanyakan ulama. Kalau standar nisab Basnas kan sekarang standar nisabnya kagak pakai 24 karat. Tahu gak edaran yang bulan Maret kemarin gitu. Basnas tuh menetapkan zakat emas termasuk profesi itu standarnya 85 gram emas nisab, tapi pakai yang 14 karat. Iya, baca aja edarannya. Saya merhatiin terus kayak gitu. Jadi standarnya tuh bukan nggak nyampe 200 berapa itu ya. Pokoknya kurang lah. Nah, tapi hadis ini bermasalah kata ulama. Masalahnya di mana? Periwayatannya, sanadnya bermasalah. Ada tokoh di dalam rantai sanadnya bermasalah. Kemudian isi kandungannya bermasalah.
Apa sebab kemudian orang kagak boleh masuk masjid cuman gara-gara kagak kurban? Ya, orang non muslim aja boleh masuk masjid. Non muslim bukan cuman kagak kurban, dia kagak sunat boleh masuk masjid begitu. Masa orang muslim jadi kagak boleh cuman gara-gara nggak kurban? Jadi nggak masuk di akal. Maka hadis ini bermasalah secara sanad, secara matan. Walaupun hadis ini diminati sama banyak pedagang kambing dan sapi, ini diminati banget. Suka nih pedagang kambing gitu. Padahal tapi maka ulama bilangnya sunnah. Kenapa sunnah? Nah ini ada hadis nih. Kalau masuk bulan Dzulhijjah dan seorang di antara kalian ada yang ingin kurban, maka jangan potong kuku, jangan potong rambut. Yang dimerahin tuh wa arada ahadukum, kalau masuk awal Dzulhijjah dan di antara kalian ada yang pengen. Jadi Nabi Muhammad nyebut kalau ada yang pengen gitu. Kalau ibadah didasarkan pada keinginan itu bukti bukan kewajiban. Karena kewajiban tuh kagak ada urusannya pengen apa kagak pengen. Sholat 5 waktu wajib, pengen kagak pengen tetap dikerjain wajib. Puasa wajib, pengen gak pengen tetap wajib puasa. Tapi kata Nabi kalau masuk bulan Dzulhijjah ada yang pengen kurban, Nabi Muhammad misahin tuh mana yang pengen mana yang kagak pengen kan ya. Yang pengen jangan potong kuku, jangan potong rambut. Oh berarti bukan kewajiban, karena ibadah itu tidak boleh ibadah yang wajib kewajiban itu tidak cocok disandarkan dengan keinginan. Maka kalau ada keinginan oh berarti ini bukan kewajiban, ini hukumnya sunnah. Hadis riwayat Imam Muslim nih, hadisnya sahih begitu. Kemudian juga ada lagi 3 perkara hukumnya wajib bagiku tapi bagi kalian umat muslim tatawu sunnah, al-witr wan nahru salat duha, wa salat witir sembelih dan juga salat duha. Nah dalam pandangan jumhur ulama sunnah muakkadah. Nah Imam Syafi'i punya istilah lain namanya sunnah ain kalau orangnya tuh tinggal sendirian bujangan, tapi ada sunnah kifayah bagi keluarga. Jadi sunnah kifayah ini begini maksudnya. Ini yang sering disebut sama orang-orang satu kambing satu keluarga. Padahal kagak boleh. Satu kambing itu cuman 1 orang aja. Tapi satu kambing ini sunnah kifayah. Kalau ada dalam keluarga kambing sudah disembelih, maka sunnahnya tuh mengcover anggota keluarga seluruhnya. Jadi bahasa gampangnya tuh kita memahaminya kayak fardu kifayah. Fardu kifayah itu contohnya sholat jenazah. Ada orang satu kampung isinya 100 orang, meninggal 1 orang, maka kan 99 orang ini wajib ngurusin jenazah. Kalau kagak ada yang ngurusin jenazah dosa semuanya, dari mulai mandiin, kafanin, sholatin, nguburin. Itu kan fardu kifayah. Tapi dari 99 yang ngurusin nih dari mulai mandiin sampai nguburin 10 orang misalnya. Maka 10 orang kewajiban itu ditunaikan itu sudah mencukupi kewajiban satu kampung. Sisanya 89 orang kagak dapat dosa begitu. Sebab kewajibannya udah dikerjain. Kalau ditanya pahalanya yang dapat mah yang sholat itu yang 10 orang. Nah dalam satu keluarga itu begitu kurban tuh. Misalnya ada 5 orang. Bapaknya, ibunya, anaknya 3. Ini misalnya nih mampu semua nih, bapaknya udah punya ya pokoknya pengusaha lah, ibunya juga pengusaha, anak pertamanya udah kerja, udah punya kafe, usaha kafe, anak kedua juga udah kerja nih di startup. Yang bontot nih baru lulus SMA, tapi udah kerja juga, udah kerja di SPPG, alhamdulillah udah dapet ya. Ini gaji dikumpulin sama dia. Kan iya banyak SPG. Nih tahun ini dia kurban nih si bontot kurban. Belilah dia 1 ekor kambing 3.500.000. Nah, maka satu rumah ini isinya 5 orang itu sudah tercukupi kesunahan kurbannya dengan kambingnya si bontot 1. Kalau ditanya ini kambing atas nama siapa Ustaz? Atas nama si bontot, 1 orang doang, kagak boleh rame-rame begitu. 1 aja yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala kurban si bontot, kan ini duit dia begitu. Cuman 1 ini si ayahnya jadi nggak perlu kurban lagi, udah cukup keluarga kita udah dapat kesunahannya. Jadi tapi bukan dia yang kurban. Maka dia nggak bisa bikin status alhamdulillah tahun ini kurban. Kagak, kan bukan dia yang kurban, anaknya bontotnya. Jadi larangan potong kuku, potong rambut juga itu buat si bontot aja gitu. Jadi
tidak bisa dipahami satu kambing satu keluarga, gak boleh. Orang sapi yang gede gitu cuman dibatasin 7, masa kambing satu keluarga? Ya mending kalau sekeluarga 5 orang. Kalau bininya ada 2 gitu. Iya, anak 3, masing-masing bini gitu. Udah kan 8 gitu. Jadi hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi yang mampu, muslim mampu. Nah, ini kan tadi kalau mampunya Imam Abi Hanifah dia punya uang senilai nisab emas ketika hari raya. Kalau mampunya Imam Asy-Syafi'i cukup, dia punya kecukupan harta sampai hari tasyrik. Jadi hari tasyrik lebaran haji 10, 11, 12, 13, 4 hari. Ini dia kalau dia punya kecukupan untuk 4 hari, lalu misalnya untuk 4 hari ini kebutuhan makan, minum, kontrakan dan seterusnya, bayar sekolah anak-anak, misalnya habis 7 juta. Lalu sisanya dia masih punya cukup untuk beli kambing, beli hewan kurban atau 1/7 sapi, maka dia mampu namanya. Tapi kalau kebutuhannya sudah di hari 1 sampai ini udah ya dia punya duit malam takbiran 10. Tapi kebutuhannya untuk 4 hari ini banyak. Karena kebetulan nih sekarang Idul Adhanya tanggal 27 28, amat tanggal 1 kan deket tuh. Ini ya. Tanggal 1 kan bagi sebagian orang lumayan ngeri-ngeri sedap tuh. Iya, dari mulai cicilan rumah, KPR, mobil, belum lagi bini yang doain belanja, Shopee Pay Later, nyewotin banget itu Shopee Pay Later. Nih dihitung nih kira-kira nih kan gajiannya tanggal 25, 26, biasanya begitu. Saya sih gak punya gajian, cuman katanya segitu. Tanggal 25 gajian. Nih mikir nih kalau kita beli kambing bisa, cuman kan sampai tanggal 1 kagak ada pemasukan lagi. Ntar tanggal 1 cicilan gimana? Itu Ustadz kemarin yang di masjid ceramah berapi-api soal kurban, yang ampe bikin riwayat kagak jelas, katanya orang bakal naik kambing sembelihannya ntar di akhirat. Kan ada tuh Ustadz begitu tuh. Itu Ustadz begitu tuh, ntar kalau cicilan kita mandek gara-gara beli kambing, dia mau nalangin apa kagak ya? Kan kagak. Ini ya, belum token listrik. Ini ya, ini kita kalau beli kambing sekarang ntar token listrik bunyi tanggal 1 tuh panitia yang manas-manasin beli kambing mau nalangin apa kagak. Nah jadi ngukur sendiri aja, kagak usah ngukur wah masa tetanggono bisa kita, jangan begitu, capek ngukur orang mulu. Ngukur kita aja, kita tanggal 27 lebaran haji kita punya duit segini, sampai tanggal 1 kagak ada pemasukan, tanggal 1 punya kebutuhan bayar ini, belum lagi anak, cucu dan sebagainya. Belum lagi kalau ada yang mertuanya ikut sama dia yang nanggung mertuanya. Nah ini ya, saya sih alhamdulillah Ustaz, anak-anak memakan seadanya bisa. Mertua saya yang repot. Dia kalau kagak KFC kagak mau makan, belum repot itu. mahal jadinya gitu. Jadi kalau dia mampu, maka kalau tidak mampu ya kagak kurban, kagak apa-apa, kagak dosa begitu. Ustaz saya tahun kemarin juga udah nggak kurban, masa sekarang nggak? Ya udah gak apa-apa, orang hukumnya sunnah. Maka kalau mau kurban nabungnya dari sekarang nih buat tahun depan. Jadi kalau sekarang udah ya mungkin sebagian orang nabung sekarang sampai tanggal 27 dapat, tapi kan nggak banyak begitu gitu. Jadi kalau emang nggak mampu nggak usah ngutang. Ya kalau dia ngutang berarti kagak mampu. Kalau kagak mampu tuh kurban kagak sunnah gitu. Sunnah tuh bagi yang mampu. Makanya kita juga jangan manas-manasin. Mulut kita juga kadang-kadang begitu. Orang soleh kurban, kan nggak bisa. Jadi kesolehan tuh tidak bisa disematkan dengan sesuatu yang simbolis kelihatan, nggak bisa. Karena kesolehan tuh sifatnya nggak kelihatan. Mastur, soleh itu mastur. Apa mastur? Mastur tuh adanya mandra adanya mastur. Istilah agama mastur tuh tidak terlihat. Kesolehan tuh mastur, cuman kita sama Allah doang yang tahu. Bahkan orang soleh aja gak ngaku-ngaku soleh. Nah kita sering banget menyematkan kesolehan pada perkara-perkara yang kelihatan zahir itu. Gamisnya nyengser tanah, soleh nih. Jenggotnya panjang, soleh nih. Jidatnya hitam, soleh. Kalau lewat wanginya wangi raudhah, soleh. Kagak soleh mah cuman kita usaha aja biar jadi soleh.
soleh apa kagak Allah yang tahu begitu. Jadi jangan sering-sering, jadi sering dia mah kurang soleh, rumah mobil doang punya, kurban mah kagak pernah, kan jadi ngomongin orang akhirnya gitu. Kemudian apa, nah ini syaratnya dia harus an'am, kambing, sapi, unta. Yang lain boleh apa enggak? Kagak boleh. Tapi kalau saya mau beli ayam gitu Ustaz, saya mau bagi-bagiin, boleh beli ayam, jatuhnya sedekah daging gitu. Jatuh sedekah daging. Jadi kalau mau beli burung dipotong, bebek dipotong, boleh duit dia terserah beli apa aja. Cuman kalau kurban mah 3 doang, kambing, sapi, unta gitu. Tidak sah ayam, bebek, angsa, ikan, telur, daging tuh. Jadi beli daging di pasar dibagi-bagiin. Ya boleh nggak apa-apa, cuman kagak sah sebagai kurban. Jatuhnya sedekah daging. Itu kalau sedekah daging sama kurban pahalanya sama apa enggak? Soalnya kagak tahu, urusan pahala bukan saya, urusan pahala mau Allah gitu. Kita mengukur dari kitab fikih kurban tuh sahnya kambing, sapi, unta. Daging kagak sah. Kalau mau beli daging dibagi-bagiin ya boleh, nggak apa-apa gitu. Nah ini umur nih, ini penting nih, banyak yang kelewatan. Nah jadi kalau disebutkan di dalam kitab unta itu 5 tahun, tidak ada perbedaan, ulama semua sepakat 5 tahun. Kambing ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang 2 tahun. Kalau mazhabnya Syafi'i kambing 2 tahun, sapi 2 tahun minimal 2 tahun. Nah domba minimal 1 tahun atau 6 bulan. Kalau mazhab Syafi'i domba minimal 1 tahun. Maka kata Nabi kalau tidak bisa musinnah, kambing 2 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun kagak bisa, fatadbahu jaz'ah. Maka sembelilah jaz'ah, domba yang udah masuk 1 tahun atau 6 bulan kata sebagian ulama. Dan dari 4 jenis ini ulama mazhab Imam Malik itu lebih mengutamakan domba. Karena domba itu yang disembelih oleh Nabi SAW. Awal pertama syariat kurban itu disyariatin buat Nabi sembelihnya domba. Makanya yang paling afdol domba. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i enggak, yang paling afdol itu yang paling gede dagingnya. Maka yang paling afdol tuh onta. Kalau nggak bisa onta, sapi sendirian. Kalau nggak bisa sapi sendirian, kambing sendirian. Kalau nggak bisa sapi 1/7. Kalau nggak bisa baru domba gitu. Itu yang afdal. Nah ini umurnya mesti diperhatiin. Kalau ada orang beli kambing masih 7 bulan 8 bulan, mana emang perawakannya gede begitu, boleh apa enggak Ustaz? Ya mau beli mau boleh-boleh aja begitu. Man kalau disembeli sebagai kurban kagak sah. Tahu udah kadung disembeli gimana? Jadi sedekah daging. Sedekah daging gimana Ustaz? Ya sedekah cuman bentuknya daging gitu. Dapat pahala, ya dapat pahalanya gitu. Cuman kalau dibilang kurban kagak, nggak usah dibilang kurban begitu. Itu kemudian nggak boleh ada cacat. Ini cacat al-auraul bayyin nih sih diurut. Cacat nggak boleh buta, tidak punya penyakit, tidak terpotong bagian tubuh. Biasa kuping sama buntut kepotong. Kuping buntut nggak boleh kepotong. Kemudian tidak pincang. Kalau yang kepotong tanduk nggak ada masalah. Kalau tanduk tuh nggak mempengaruhi daging lah istilahnya begitu. Jadi yang terpotong tuh tidak boleh bagian tubuhnya. Tapi kalau tanduk tuh artinya karena dia tidak ada daging di tanduk maka tidak ada. Ya kan kagak ada yang mau makan tanduk. Siapa yang mau makan tanduk gitu. Nah termasuk kebiri. Kebiri itu kan aslinya cacat ya karena bagian tubuhnya terpotong. Tapi kebiri itu dikecualikan. Sebab Nabi menyembelihnya yang kambing dikebiri itu, yang 2 ekor kambing kibas yang Nabi sembelih itu dua-duanya sudah dikebiri, makanya kebiri itu dikecualikan begitu. Kapan waktunya? Waktunya 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tanggal 13 tuh mentok-mentoknya maghrib. Jadi pagi tanggal 13 boleh, siang boleh, sore boleh. Kalau udah tanggal 13 kalau udah maghrib terbenam matahari udah selesai waktunya. Di 10, 11, 12, 13 begitu. Nah ini patungan nih yang boleh kambing, sapi sama unta maksimal 7 orang gitu. Kalau kambing nggak boleh. Nah kan ada Ustadz, ada orang-orang yang patungan tuh kayak anak-anak sekolah, biar mereka syiar lah, kita ngajarin syiar kurban. Boleh apa enggak? Kalau patungannya mah boleh.
Cuman disembelih sebagai kurban tidak sah karena kambing tuh harus diatasnamakan satu orang. Kan nggak boleh pas tukang jagal memotong nih kambing atas nama siapa nih? Kelas 2C. 2C mah kebanyakan nih. Udah kalau udah disembelih gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, jadi sedekah daging lah, nggak apa-apa. Jadi sedekah daging, karena sedekah daging kan artinya nggak perlu gimana-gimana. Bahkan kan kalau dia rada penyakitan, kan orang tua dulu kan gitu, ngelihat kambing bengong begitu kan, kagak yang lain pada makan dia bengong gitu, kayak orang banyak pikiran begitu. Ini sakit nih, dipotong aja, dipotong gitu. Kan kalau dipotong nggak apa-apa buat konsumsi mah. Ya walaupun kata orang kesehatan kagak bagus kan, tapi secara kalau kurban kagak boleh begitu. Tapi kalau buat sedekah daging, buat kita ambil manfaat daging nggak ada masalah begitu. Alokasinya, nah ini alokasinya sepertiga, idealnya begitu, sepertiga dimakan sendiri, sepertiga hadiah buat orang. Hadiah tuh maksudnya buat orang mampu. Kalau sedekah buat orang miskin. Jadi namanya miskin, fakir itu ke situ namanya sedekah. Kalau kepada orang mampu namanya hadiah, bukan sedekah. Nah, larangannya ini kagak boleh potong kuku, potong rambut. Tapi larangannya makruh bukan haram. Artinya kalau emang harus potong kuku, potong rambut, potong aja. Apalagi di mazhabnya Imam Syafi'i ya, kita tuh punya pandangan sebagian ulama kita itu tidak mentoleransi kotoran-kotoran di bawah kuku nih. Iya. Kalau kita baca kitabnya Syekh Nawawi Banten, sebagian ulama kita itu tidak mentoleransi adanya kotoran di bawah kuku. Jadi mesti bersih. Sebagiannya mentoleransi. Tapi untuk biar cakepnya mendingan potong aja. Artinya kalau kukunya udah panjang-panjang gitu. Ada yang miara kuku panjang banget, saya pernah lihat tuh. Kuku kan kalau makin panjang bukan makin maju, dia muter begitu. Ngelingker. Pernah gak lihat gitu? Iya. Saya lihat begitu, kaya juga kagak miara begitu apa? Iya kalau miara kuku dapat duit saya mau miara, kaya juga kagak. Rambutnya udah gondrong, udah kagak rapi lah begitu, udah anaknya udah kagak ngenalin bapaknya, mana nih bapaknya gitu. Potong kalau udah ini. Jadi larangannya makruh bukan haram. Artinya kalau kita potong kuku, potong rambut, kurban kita tetap sah, nggak ada masalah. Dan nggak boleh dijual. Nah ini larangan kemarin tadi tuh. Jadi kesan ke tukang jagal tuh jadi jual beli. Makanya tukang jagal kasih duit dulu. Gimana kalau jual kulitnya? Nah, ini hadis itu. Siapa yang jual kulit hewan kurban maka tidak ada kurban. Kurbannya jadi nggak sah, nggak boleh. Nah tapi ini ada solusi. Ada Imam Ibnu Nujaim dari kalangan Imam Abi Hanifah dalam kitabnya Tabyinul Haqa'iq. Kalau daging itu dijual termasuk kulit dengan uang dan hasilnya disedekahkan itu boleh jaza. Jadi hasil jualan kulit kita kumpulin lalu kita selipin di jatahnya orang-orang miskin. Jadi orang miskin dapat daging sekaligus dapat duit. Di beberapa masjid yang saya temuin udah begitu modelnya. Jadi kulitnya udah janji kan, nih kulit bakal dibeli sama pulan. Nanti duitnya dikumpulin lalu si miskin datang kasih daging sekaligus duit hasil dagang. Jadi kalau dijual dan hasil sedekah, bukan buat panitia, bukan buat masjid. Kalau panitianya fakir ada yang miskin ya nggak apa-apa begitu. Karena apa tuh karena itu juga bagian dari ibadah seperti sedekah dengan kulit dan daging. Jadi kayak kita ngasih sedekah gitu. Kemudian juga dijadikan upah, ini yang tadi ya, jadi dijadikan upah gitu. Jadi bayar dulu pakai duit, lalu kemudian daging yang diterima oleh tukang jagal jadi sah. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kalau ada tanya jawab di setelah forum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.